Halo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020, gitu ya. Jadi prediksi percintaan untuk kamu, para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Nanti aku akan membukakan beberapa kartu di antaranya terkait kondisi hubungan kalian belakangan ini seperti apa, lalu perasaan kamu terhadap dia, perasaan dia terhadap kamu, dan juga pastinya tentang percintaan kalian akan bagaimana untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Nanti aku juga akan bukakan beberapa kartu oracle sebagai saran untuk hubungan kalian agar kedepannya ada perkembangan, agar kedepannya bisa membaik gitu ya. Perlu diingat, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif, jadi bisa saja cocok untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal talk reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa menghubungi aku via Instagram, via DM Instagram. Nanti akunnya akan aku taruh di description box maupun di comment section. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya tentang tata cara booking slot, kamu bisa tanya terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai readingannya untuk para Aries gitu. Oke, untuk yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait kondisi hubungan kamu belakangan ini gitu ya. Jadi beberapa kartu pertama untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan kamu para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doi kamu masing-masing. Kondisi hubungan kalian belakangan ini seperti apa gitu ya. The World, wow bagus loh. The World gitu ya. Bentar. Aku maunya ambil satu, tapi tadi langsung kan ambil dua. Oke. Oke. Jadi gini, gimana sih kondisi hubungan kamu belakangan ini? Belakangan ini kalian sedang berusaha untuk membuka lembaran baru untuk hubungan kalian. Jadi, possible ada hal-hal dari masa lalu yang masih mengganjal di hubungan kalian gitu ya. Ada hal-hal dari masa lalu yang masih terngiang untuk kalian, baik untuk kamu ataupun doi kamu gitu ya. Ada hal-hal dari masa lalu yang masih terngiang, dan itu membuat hubungan kalian jadi naik dan turun, jadi 50-50, jadi kayak antara kayak sayang tapi enggak tapi sayang, lanjut atau enggak tapi gimana gitu ya. Dan alhasil kalian berfokus untuk ya udahlah, tapi walaupun ada kebimbangan ini gitu ya, ada kebimbangan karena masa lalu ini gitu, kalian tetap berusaha untuk menjalani proses ini, berusaha untuk memperjuangkan hubungan ini agar kedepannya bisa membaik. Tapi satu sisi kalian sadar hubungan ini possible tidak akan mudah gitu, hubungan ini possible tidak akan secepat itu, tidak akan semudah itu. Oleh karena itu kalian ada energi di emperor di sini. Kalian berusaha realistis. Apa sih bentuk sorry apa sih bentuk realistisnya gitu kan. Bentuk realistisnya adalah kalian berfokus untuk memaksimalkan apa yang ada sekarang dibanding terlalu berfokus ke depan ataupun ke belakang gitu. Walaupun energinya masih melihat ke belakang, masih ada hal-hal dari masa lalu yang teringat sampai sekarang gitu kan. Tapi kan namanya berusaha, apalagi ini kan juga sedang berproses, belum belum itu loh, belum apa namanya, belum sampai goal loh, masih berproses. Jadi walaupun walaupun masih teringat dengan hal-hal dari masa lalu ini, tapi kalian ada usaha, ada niat untuk berfokus pada apa yang sekarang, pada apa yang bisa dilakukan sekarang, apa yang bisa dimaksimalkan sekarang dibanding terus-terusan melihat ke belakang atau terlalu berfokus atau berekspektasi banyak ke depannya. Bukannya saya bilang kalian tidak berekspektasi atau tidak berharap, kalian ada ekspektasi, karena kalau kalian tidak ada ekspektasi, untuk apa kalian perjuangan ini, logisnya gitu gitu kan. Nah tapi lebih ke kalian sadar nih ke depannya akan bagaimana tergantung dari hari ini. Jadi kalian punya harapan ke depannya, tapi kalian tidak menempatkan fokus utama kalian ke depan, tapi kalian menempatkan fokus utama kalian ke sekarang ini, ke apa yang bisa kalian lakukan sekarang ini, dan ini pola pikir yang benar untuk hubungan kalian sebelum-sebelumnya atau untuk belakangan ini gitu ya. Oke, selanjutnya
Kita buka lagi dari deck lain. Ini adalah terkait perasaan kamu terhadap doi gitu ya. Perasaan kamu, para egois, Sun, and Rising terhadap doi kamu masing-masing. Aku akan bukakan dulu beberapa kartu terkait perasaan kamu, para egois, Sun, and Rising terhadap doi kamu masing-masing gitu ya. Seven of Wands gitu ya. Oke. Oke. Kita punya The Emperor lagi, 2 kali keluar The Emperor. Justice 2 kali. Oke, dan Three of Swords gitu ya. Jadi, possible yang apa namanya, yang merasakan bimbang, yang ada sakit hati, yang ada kekecewaan ini, yang ada memori masa lalu yang masih terngiang itu possible dari kamu gitu. Kamu yang masih ada kekecewaan, ada rasa sakit hati, kesedihan, kamu yang bimbang antara melanjutkan atau tidak, dan kamu yang berusaha realistis, kamu yang berusaha untuk realistis, untuk tetap berfokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang dibanding gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi dibanding kamu terlalu terngiang pada masa lalu, dibanding kamu juga terlalu banyak berharap ke depan gitu, kamu fokusnya ke sekarang gitu. Karena balik lagi, kamu sadar bahwa ke depan akan baik atau buruk, akan bagaimana, itu semua tergantung dari hari ini, dan itulah fokus yang akan kamu taruh gitu. Itu adalah fokus yang kamu taruh selama ini, karena ini kan terkait perasaan kamu terhadap dia gitu. Kalau dibilang sayang, masih sayang, karena ada Seven of Wands. Seven of Wands itu berbicara tentang perjuangan, tentang memperjuangkan dia, tentang memperjuangkan hubungan ini gitu. Tapi baik lagi, perjuangan ini kamu mau banget memperjuangkan semaksimal kamu, bahkan kalau bisa kamu akan memperjuangkan lebih dari batas yang kamu bisa gitu kan, karena kamu sayang itu. Perjuangannya bagaimana, ya berfokus pada apa yang ada sekarang. Contoh misalnya, um, apa namanya, kamu ada kebimbangan, ada ketakutan, apakah kamu bakal bisa menikah dengan doi misalnya gitu kan. Tapi daripada kamu terus-terusan berpikir menikah nggak ya gitu, kamu akan berfokus, oke, hari ini apa yang bisa gue lakukan agar pernikahan ini bisa terwujud. Nah, itu fokus yang akan kamu lakukan pada hubungan ini, pada perasaan ini, atau yang selama ini sudah kamu lakukan gitu. Balik lagi, walaupun ada kekecewaan tadi ya, ada kebimbangan, tapi kamu berusaha, kamu nggak mau gegabah gitu, karena The Emperor juga orang yang bijak gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk oke. Ini terkait perasaan doi kepada kamu, para Aries, Sun, and Rising gitu ya. Perasaan doi kepada kamu, Aries, Sun, and Rising. Oke. The Fool. Oke. Dirapikan dulu sebentar. Oke. Ini taruh yang benar dulu. Oke. Ada The Fool, ada King of Wands, ada The World, dan ada Ten of Swords gitu. Jadi, tadi kan ada memori dari masa lalu yang terjadi pada hubungan ini. Ada memori dari masa lalu yang possible menghambat perkembangan hubungan kalian. Dicerminkan oleh Seven of Swords. Dan ada Three of Swords juga nih yang tadi kamu rasakan gitu kan. Kan tadi terkait perasaan kamu terhadap dia. Ada Three of Swords nih di sini gitu kan. Nah, possible kalau kamu merasa sakit hati gitu kan, atau kan kamu merasa sakit hati, ada triggernya. Apa sih triggernya? Possible dari dia, entah dia melakukan apa gitu kan, maka kamu kecewa, maka kamu sakit hati gitu kan. Dan possible dia sadar akan hal itu, karena King of Wands ini berbicara tentang seseorang yang bijak, yang belajar dari pengalaman, yang melakukan introspeksi, yang melakukan evaluasi gitu. Dan dia sedang dalam proses. Ini ada 2 kartu tentang proses gitu loh, The Fool dan The World. Dua-duanya berbicara tentang apa sih? Dua-duanya berbicara tentang proses untuk
membuka lembaran baru. Yang satu, The World ini berbicara membuka lembaran baru yang lebih positif daripada sebelumnya. The Fool membuka lembaran baru dengan cara apa? Dengan cara berdamai dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi misalnya, yang King of Wands juga nih. King of Wands berbicara tentang evaluasi, introspeksi dari apa yang pernah terjadi selama ini. Apa sih yang menghambat? Apa sih yang perlu diubah gitu kan? Nah, dia sedang sorry. Dia sedang berusaha dia sedang dalam proses untuk belajar, sedang dalam proses untuk udah ketemu nih titik terang apa, udah ketemu nih penyebabnya apa yang harus dilakukan. Nah, dia sedang dalam proses untuk kesana gitu. Karena baik lagi dia juga tertekan gitu kan. Dia juga ngerasa ada hal yang sangat menghambat hubungan ini, dan apapun yang menghambat ini juga membuat dia tertekan sebenarnya, dan dia juga tidak mau membiarkan apa yang tertekan ini untuk terus-terusan tertekan. Dia mau kondisi bisa membaik gitu. Dan artinya ini secara hubungan sebenarnya ini mutual gitu, karena kamu dan dia sama-sama saling mencintai, dan dia juga ada usaha positif, dia ada niat nih untuk mau membenahi diri, membenahi hubungan, dan dia mau belajar dari pengalaman. Ini bagus banget so far gitu. Oke. Sekarang aku akan bukakan terkait hubungan kalian di Oktober gitu ya. Aku akan bukakan terkait hubungan kalian Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Beberapa kartu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan kamu atau prediksi percintaan kamu para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doi kamu masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Oke. Queen of Swords gitu ya. Oke. Kita punya Eight of Cups, Seven of Wands lagi, dan Nine of Wands gitu. Jadi kita punya Queen of Swords, kita punya Eight of Cups, kita punya Seven of Wands, dan kita punya Nine of Wands gitu ya. Oke. Kira-kira gimana sih hubungan kamu dengan doi untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020? Tema besarnya adalah berbicara tentang um, kamu dan dia, hubungan ini akan berada di titik dimana kamu ataupun dia ataupun kalian berdua akan sangat berhati-hati dalam uh, akan sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang akan kalian lakukan untuk hubungan ini. Kalian masih memang memperjuangkan, karena Queen of Swords ini berbicara tentang kepastian, tentang rasa pasti, tentang ketegasan, tentang keyakinan gitu kan. Tapi di satu sisi Queen of Swords juga berbicara tentang juga berbicara tentang hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, hati-hati dalam melakukan sesuatu. Ini benar-benar hati-hati, benar-benar mempertimbangkan secara matang gitu kan. Karena ada Eight of Cups, ada sesuatu yang mau ditinggalkan, bukan hubungannya yang akan ditinggalkan, bukan kamu yang akan meninggalkan, atau bukan dia yang akan meninggalkan hubungan ini, karena di sini ada Seven of Wands gitu ya. Karena ada keinginan masih untuk memperjuangkan hubungan ini semaksimal yang kalian bisa gitu. Tapi apa sih yang ditinggalkan? Bisa kebiasaan buruk, bisa apa yang dirasa menghambat hubungan kalian selama ini gitu. Terkait apa sih? Terkait tadi belum bisa move on dari masa lalu ini yang sedang berusaha ditinggalkan. Ini sedang berusaha loh guys, belum akan terjadi, karena Eight of Cups ini 8 cups ini ibaratnya satu kebiasaan atau hal-hal yang udah lama dipendam atau udah lama terjadi gitu kan, dan dia baru dalam proses untuk pergi dari 8 cawan ini kan, baru awal banget nih gitu kan, jadi belum akan mudah gitu kan, dalam artian masih awal banget prosesnya, tapi mau gitu, karena dia sadar, karena dari kamu atau dari dia pun sadar apa yang terjadi di masa lalu ini kalau dipertahankan terus menerus akan menghambat perkembangan hubungan kalian. Karena Nine of Wands ini juga melihat ke belakang gitu kan, ibaratnya dia ada satu tongkat yang dia pegang sekarang nih, tapi kenapa dia enggak ada satu tongkat yang dia pegang sekarang gitu kan, tapi kenapa dia nggak berfokus pada satu tongkat ini, tapi malah fokusnya tetap melihat ke belakang gitu kan. Ibaratnya adalah um, apa namanya ibaratnya adalah um, ada hari ini yang pasti-pasti yang bisa dimaksimalkan, tapi masih melihat ke belakang, yang pada akhirnya kamu atau dia nggak bisa memaksimalkan hari ini gitu. Balik lagi, masa depan itu akan bagaimana, semua tergantung dari hari ini gitu. Kalau misalnya terus-terusan melihat ke belakang gitu, akan susah untuk berkembang. Ibaratnya nyetir mobil gitu teman-teman, ibaratnya nyetir mobil,
kita fokusnya ke depan gitu kan. Kita fokus megang setir. Jadi setir itu apa yang bisa kita kendalikan sekarang ini gitu kan. Tapi kita juga punya ekspektasi kalau ke depannya harus baik-baik aja gitu kan. Tapi baik-baik aja akan baik atau gimana dari apa yang bisa dilakukan, yaitu nyetir kan, kendaliin setir gitu. Tapi perlu juga kan sekali-sekali ngeliat ke spion belakang, spion tengah, kiri kanan gitu kan. Untuk sebagai pembelajaran, untuk sebagai pedoman pegangan agar kalau mau belok, kalau mau ngapain juga bener gitu kan, nggak sampai ngabrak gitu. Nah, pola pikir seperti itu yang harus kalian tanamkan karena sejauh ini kalian udah mulai menyadari nih, ini nggak bisa terus-terusan dipertahankan. Balik lagi, kamu ada ada kekecewaan, ada sakit hati, ada hal-hal dari masa lalu yang masih terngiang sampai sekarang gitu kan, yang bikin kecewa. Dan dari dia juga menyadari ada hal-hal dari masa lalu yang harus diintrospeksikan dan harus diubah gitu. Nah, karena ada kesadaran itu dari kalian berdua, maka ada Eight of Cups ini gitu kan, ada usaha untuk meninggalkan apa yang dirasa menghambat perkembangan kalian. Baik lagi karena ada Seven of Wands gitu. Tapi namanya juga baru awal proses gitu kan, tidak akan mudah gitu, masih aja adalah ke bawah-bawah dikit, kayak masih akan ada keinget-inget dikit dengan masa lalu ini, atau misalnya apa yang terbawa di masa lalu, masih apa yang terjadi di masa lalu masih terbawa sampai sekarang gitu. Balik lagi ya, ini masih tahap awal gitu, tapi tidak apa-apa, udah ada perkembangan. Dan karena masih di tahap awal inilah, ada Queen of Swords di sini, menandakan berhati-hati banget. Berhati-hatinya karena apa namanya baru awal proses kan, orang bilang ya, yang awal paling paling susah, untuk mengawali, untuk mulai paling susah. Nah, jangan sampai lagi dalam proses ini tiba-tiba ada kebimbangan karena ingat lagi sama masa lalu, atau masih belum bisa melepas apa yang terjadi di masa lalu, nanti pada akhirnya malah mempersulit hubungan kalian. Nah, itu menjadi kehati-hatian kalian berdua untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu teman-teman. Oke. Em, Oke, aku ambil dulu dari Cosmic Oracle. Ini juga sama terkait hubungan kamu, para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doi masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Kalau dari Oracle, aku ambil satu kartu aja gitu ya. Oke. Bagus loh. Tadi aku bilang apa? Tadi aku bilang ada itu kan, udah mulai ada usaha untuk meninggalkan apa yang dirasa mengganjal, apa yang dirasa menghambat hubungan kalian. Di sini ada kartu transcendental gitu. Transcendental berbicara tentang growth. Semakin paham banyak misteri terkait satu sama lain untuk terus digali. Hindari kemegahan ego. Kuncinya kan di growth gitu kan. Growth itu kan berbicara tentang pertumbuhan, perkembangan. Menghindari kemegahan ego. Apa sih yang jadi ego di sini? Ya tadi, ada masa lalu yang mungkin kalian masih pertahankan, disadari atau tidak gitu ya. Dan kalian sekarang udah menyadarinya, dan kalian berusaha untuk um, mengubah keadaan. Kalian berusaha untuk move on dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Dan itu bagus untuk perkembangan hubungan kalian. Karena walaupun possible tidak akan mudah, walaupun possible tidak akan secepat itu, tapi kan setidaknya kita ada usaha gitu ya, akan ada perkembangan gitu. Oke, aku ambil dari kartu oracle selanjutnya. Ini Ghost Oracle. Oke. Ini juga sama, aku akan ambil satu kartu untuk mengetahui bagaimana hubungan kamu, para Aries, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kamu masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Oke, mediator gitu ya. Mediator. Rasa adalah kuncian dalam memahami segalanya. Semakin melepaskan akan mendapatkan wawasan baru. Terbiasa adalah disiplin kemajuan. Hanya yang mau belajar yang akan berhasil. Nah, hanya yang mau belajar akan berhasil. Tadi kan aku bilang gitu kan, kalian akan mengupayakan gimana caranya, kalian akan mengupayakan agar apa yang selama ini menghambat, misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk atau memori-memori masa lalu yang dirasa menghambat, kalian akan berusaha untuk mengubahnya karena kalian mau membuat kebiasaan baru.
terbiasa dalam disiplin kemajuan gitu kan, ingin membuat kebiasaan baru yang membawa kemajuan untuk perkembangan untuk hubungan kalian gitu, karena kalian masih mau memperjuangkan, kalian masih mau belajar untuk lebih baik lagi agar hubungan lebih berkembang gitu. Baik lagi kenapa? Karena rasa adalah kuncian dalam memahami segalanya, karena kalian masih sesayang itu terhadap satu sama lainnya gitu. Itu yang menjadi kunci untuk hubungan kalian di tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Memulai memulai membiasakan diri untuk kebiasaan-kebiasaan baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama atau hal-hal lama yang menghambat hubungan kalian selama ini gitu. Oke, sekarang aku akan bukakan kartu Oreka untuk saran gitu ya. Ini aku akan bukakan satu kartu sebagai saran untuk hubungan kamu para egois, Sun and Rising dengan doi kalian masing-masing gitu ya. Ini keluar dua kartu. Aku mau yang satu kartu aja. Oh, ini kartu yang tadi, kalau kalau teman-teman rewind, kalau kelihatan ini kartu yang sama loh gitu, moderation gitu ya. Sebentar. Moderation itu berbicara tentang, is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Jadi gini, jangan sampai hubungan kamu dengan doi yang apa namanya, jadi kan namanya proses gitu kan, namanya proses tidak akan mudah, pasti ada lah greget-gregetnya, pasti ada emosi-emosinya. Baik lagi tadi kan, walaupun sudah ada mulai usaha untuk memperbaiki keadaan, tapi yang namanya masih keingat atau masih ada kebiasaan-kebiasaan tersebut yang masih dilakukan gitu, itu masih akan terjadi. Namanya juga proses gitu kan, yang namanya proses bisa jadi tidak akan mudah, bisa jadi akan up and down. Nah, jangan sampai ketika lagi down dalam prosesnya, kamu jadi kayak makan sembarang, tidak merawat diri. Kalau misalnya kamu tahu ada kebiasaan-kebiasaan yang kamu tidak boleh lakukan, tapi kamu lakukan gitu. Nah, di sini kamu disarankan untuk apapun kondisinya, tetap jaga kesehatan kamu. Misalnya dari yang tersimpel, dari bagaimana kamu makan gitu. Jangan makan apa yang, misalnya kamu tahu kamu nggak boleh makan seafood, tapi kamu suka dan kamu lagi stres misalnya gitu kan. Jadi kamu makan banyak seafood. Nah, hindari di sana gitu ya. Harus tetap merawat diri, walaupun ya kadang-kadang ya dikit-dikit makan nggak apa-apa lah gitu kan, tapi tetap harus merawat diri dan in control gitu. Jangan sampai kamu lagi tertekan, kamu lagi stres, lagi greget, lalu kamu nggak kontrol diri kamu dan melakukan apa yang kamu tahu tidak baik untuk kamu gitu ya. Oke, ini juga satu kartu sebagai saran untuk kamu para Aries, Sun and Rising dalam menjalani hubungan dengan doi kamu masing-masing gitu ya. If you believe gitu ya, ini adalah yang paling mendasar gitu ya. Aduh, apapun yang mau kamu lakukan, baik untuk hubungan, untuk pekerjaan, untuk apapun itu, harus didasari atas kepercayaan dulu, harus ada keyakinan dulu, harus ada optimisme dulu gitu ya. Karena segala sesuatunya kalau misalnya tanpa keyakinan, tanpa kepercayaan gitu, akan terpengaruh ke actionnya. Jadi kan semua itu dimulai dari pikiran dulu gitu ya. Ketika pikirannya sudah benar, ketika sudah yakin, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi ke actionnya. Tapi gimana caranya kalau misalnya kamu sendiri tidak yakin, kamu sendiri tidak apa namanya, tidak yakin, tidak percaya, ya pasti actionnya juga akan tidak semaksimal itu gitu kan. Yang takutnya ntar hasil akhir yang kamu dapatkan juga tidak sebaik itu. Misalnya kamu bisa dapat 100% gitu, tapi karena kamu nggak percaya sama apa yang kamu lakukan, ujung-ujung dapat hanya 60% atau 50% gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu percaya dalam hal ini, percaya pada apa yang kamu perjuangkan, percaya pada hubungan kalian, percaya pada prosesnya tadi, karena kan tadi prosesnya yang akan jadi susah gitu kan, mungkin tidak akan semudah itu. Nah, percaya bahwa kamu bisa get through, kamu bisa melewati semua proses ini gitu. Percaya bahwa tidak akan ada masalah yang melebihi kemampuan kamu gitu ya. Oke.
Ini juga sama, ini kartu oracle terakhir untuk mengetahui saran untuk kamu Aries, Moon and Rising dalam menjalani hubungan dengan doi kamu masing-masing gitu ya. Sensitivity gitu ya, sensitivity. Sensitivity. Your sensitive feelings are your muse and inspiration for your creativity. Perasaanmu yang sensitif, perasaanmu yang peka adalah sumber dan inspirasi untuk kreativitas kamu. Dalam artian apa sih? Dalam artian misalnya kamu peka, jadi kamu ini mungkin kamu adalah tipe yang lebih peka dibanding doi gitu ya. Justru gunakan kepekaan ini dengan cara gunakan kepekaan ini untuk hal yang baik untuk hubungan kalian. Contoh, peka itu kan berbicara tentang ini kan sensitivity gitu kan, namanya juga ada sensitif gitu kan. Gunakan sensitivitas ini, gunakan kepekaan ini untuk hubungan yang baik. Misalnya uh, misalnya kamu tiba-tiba ngerasa kayak, duh dia udah mulai bertingkah lagi seperti dulu. Nah, jangan jadikan sensitif itu sebagai kamu jadi baper, kamu jadi emosi. Tapi daripada kamu seperti itu, mending kamu fungsikan sensitif itu menjadi kayak, oh dia udah mulai bertingkah nih. Gue harus ingatin dia ya baik-baik. Caranya gimana supaya dia sadar kalau dia lagi bertingkah. Gimana cara supaya dia bisa ke jalur yang benar lagi, ke proses untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah bagaimana kamu menggunakan sensitivitas kamu, kepekaan kamu sebagai seorang manusia yang perasa gitu ya. Oke teman-teman Aries, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kalau kamu suka, kamu bisa like, comment, and subscribe. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.